Pak Dir, saya mau Iya. tanya Pak, ada Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan salah satu usaha pemerintah untuk melakukan deregulasi. Kira-kira implikasi terhadap pemerintahan daerah apa ya Pak? Pemerintah ataupun Pak Presiden menganggap bahwa kondisi regulasi peraturan yang di daerah ini sangat memberatkan untuk investor, sehingga dianggap itu menghambat pertumbuhan perekonomian. Nah, oleh karena itu Pak Presiden melihat perlu dilakukan langkah-langkah yang signifikan untuk mencoba memberikan regulasi kemudahan berusaha di daerah. Karena dari data yang kita lihat, kemarin kita lihat data dari inovasi global, bahwa Indonesia ini masih dalam peringkat 81 dari 135. Dan kemudahan berusaha pun sebenarnya Indonesia masih peringkat 41 dari 73 negara. Inilah yang dicoba dilakukan oleh pemerintah, bagaimana itu dilakukan kemudahan berusaha di daerah. Ini langkah yang pertama, sehingga keluarlah Undang-Undang 11 2020 itu. Seperti itu. Oke Pak, artinya Undang-Undang 11 itu kan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan investasi. Kira-kira strategi pemerintah itu apa aja ya Pak dalam menghadapi implementasi Undang-Undang 11 tersebut? Salah satu tugas dari Kementerian Dalam Negeri adalah dalam rangka pembinaan umum kepada pemerintahan daerah. Nah, salah satu yang akan kita coba akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, bagaimana regulasi tadi itu dilakukan pembinaan atau mau dilakukan pembinaan penyusunannya, sehingga nanti tidak terjadi yang kita kenal obesitas lagi di daerah. Artinya semua harus dimudahkan, investor juga harus dimudahkan, sehingga kita dari Korbinmas Pemda tadi, karena sudah diatur juga di dalam PP 12/2017, sehingga kita memang melakukan pembinaan dari aspek pembentukan regulasi di daerah, dari perencanaannya, penyusunan sampai dengan perundangannya. Oke Pak, sekalian pas bulan November kemarin ada putusan MK nomor 91 Pak. Artinya yang sedikit mengulas terkait dengan Undang-Undang 11 yang dinyatakan cacat secara formil Pak. Implikasinya ataupun implementasi di daerah bagaimana Pak? Pak Presiden selaku Kepala Pemerintahan sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang 11 2020 ini tetap berlaku. Namun dilakukan perubahan diberi jangka waktu 2 tahun. Artinya secara substansi pengaturannya, muatan yang ada di Undang-Undang 11 2020 tidak ada masalah. Sehingga kemarin kita keluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 68 2021. Di situ ditegaskan supaya daerah tidak merasa ragu. Sehingga kita berikan di dalam instruksi supaya seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota tetap mempedomani ataupun menindaklanjuti apa yang diatur di dalam Undang-Undang 11 2020 beserta 47 PP turunan dan 4 Perpres. Artinya sekarang ini memang daerah sudah harus segera menyesuaikan. Karena kalau tidak, mereka akan melakukan persoalan-persoalan hukum di daerah. Contoh yang kita lihat sekarang, dengan keluarnya PP 16 2021 kalau nggak salah ya, di PP 16 2021 itu kan sebenarnya kan di situ disebutkan akan dilakukan perubahan perda selama ini yang mengatur IMB menjadi bangunan gedung. PBG ini diamanatkan di sana bahwa daerah tidak boleh lagi memungut dengan perda yang memakai IMB. Nah, bagaimana ini dilakukan? Kalau tidak boleh memungut, berarti daerah kan terjadi loss fiskal. Ya, betul. Loss fiskal. Kalau loss fiskal itu terjadi, berarti pembangunan di daerah terlambat. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah amanatkan supaya seluruh daerah mempersiapkan, menyesuaikan amanat daripada PP 16 2021. Dan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah sudah melakukan langkah percepatan. Kemarin kita akan lakukan rakortek teknis kemarin di tanggal 20 Desember 2021 kemarin yang dibuka oleh Pak Dirjen Otda. Di situ kan kita kalau nggak salah mengundang seluruh sekda provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Betul, Pak. Kedua, kita undang lagi Kepala Biro Hukum
provinsi dan kepala kabak hukum kabupaten kota seluruh Indonesia dan terutama kepala dinas PUPR provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia. Di situ kita sampaikan bahwa daerah segera menyesuaikan perda terkait dengan IMB merubah menjadi PBG. Betul. Memang tidak mudah. Ada persoalan yang dihadapi. Persoalan yang dihadapi pertama itu yaitu bagaimana daerah itu menyesuaikan perda IMB dan PBG. Memang di satu sisi memang daerah menjadi menjadi sangat sulit ya karena posisi pergantian perda ini kan dilaksanakan di akhir tahun. Betul. Akhir tahun. Perda itu kan persetujuan bersama nih antara DPRD dengan kepala daerah. Disinilah mungkin prosesnya pembentukannya itu mengalami sedikit memang harus mengalami perubahan-perubahan yang tentunya itu mereka itu harus mempedomani Permendagri 80 2015 dari aspek dari perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya sampai pengundangannya. Disitulah mungkin memang kita peran dari Kementerian Dalam Negeri terutama Ditjen Otonomi Daerah melakukan pembinaan percepatan. Kemarin kita sudah lakukan juga percepatan. Salah satu yang kita lakukan memberikan prototipe kepada daerah ini loh kalau menyusun perda PBG supaya daerah tidak perlu lagi melakukan studi banding kemana-mana, sudah ada pengaturannya seperti ini. Nah, tugas dari Direktorat Produk Hukum Daerah ini melakukan komunikasi intens dengan 508 kabupaten kota yang akan segera merubah perda IMB-nya itu menjadi PPG. Ini tidak persoalan gampang, tapi kita yakinlah bahwa kita bersinergi dengan tentunya dengan daerah, dengan komunikasi yang kita bangun, mudah-mudahan PBG ini kan bisa selesaikan. Harapan kita memang tidak ada lagi keluhan dari masyarakat di kabupaten kota bahwa mereka itu melakukan ada hambatan untuk berinvestasi di daerah. Nah, oleh karena itu saya sudah tugaskan seluruh para kasubdit dan staf, terutama dengan teman-teman yang diberi tugas untuk melakukan koordinasi ke kabupaten kota seluruh Indonesia supaya percepatan penyelesaian perda PBG ini harus bisa lakukan akselerasi. Kemarin kan beberapa datang dari Ketua Bapemperda menyampaikan kepada kita bagaimana ini dilakukan. Kita sudah lakukan kemudahan-kemudahan dan bahkan kita sudah memberikan ini loh. Ini contoh yang harus kalian terapkan di daerah. Hanya merubah bagaimana situasi di daerah. Saya pikir saya optimis apabila teman-teman dari Ditjen Otonomi Daerah, terutama dari Direktorat Produk Hukum Daerah ini bisa melakukan komunikasi yang intens dengan daerah, sehingga mungkin saya optimis bahwa perda PBG ini yang memang ditargetkan harus selesai di bulan semester pertama di tahun 2020 ini bisa selesai. Tapi ini persoalan tidak gampang, memang ini tugas yang sangat berat. Ya memang tahun ini kalau kita anggap memang tahun 2022 ini kan merupakan tahun untuk review regulasi di seluruh Indonesia. Tadi saya sampaikan ada beberapa jumlah perda yang hampir 17.222 yang harus disesuaikan. Ini juga persoalan-persoalan yang tidak gampang dilakukan di daerah. Tapi saya optimis selaku di teman-teman di Ditjen Otonomi Daerah karena pimpinan juga sudah memberikan ruang, memberikan bantuan yang luar biasa maksimal kepada Direktorat Produk Hukum Daerah ini. Mudah-mudahan tugas kita ini untuk melakukan pembinaan kepada daerah ini bisa terlaksana dengan baik. Masih banyak lagi perda-perda prioritas yang memang harus diselesaikan, baik itu di provinsi, baik itu RT RW, RDTR, masalah lagi IMTA yang harus dilakukan. Harapan saya sih saya optimis bahwa ini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin satu lagi Pak Dir, artinya kan arahan Bapak Presiden itu tetap berlanjut penyusunan peraturan daerah. Nah, artinya terkait dengan Undang-Undang 11 itu berdampaknya terhadap perubahan banyaknya perda. Nah, sedangkan banyaknya perda ini harus didukung dengan penganggaran tentunya Pak Dir. Kira-kira apa yang menjadi strateginya Kementerian Dalam Negeri? Pak Dirjen Otonomi Daerah ini sudah memerintahkan saya untuk membuat suatu surat edaran ke daerah, kepada gubernur, bupati, wali kota, dan sudah ditandatangani oleh Pak Ditjen Otonomi Daerah. Di situ ditegaskan betul bahwa prioritas untuk penganggaran yang belum dianggarkan di dalam tahun 2021 dan 2022 supaya melakukan pergeseran. Artinya sudah ada langkah-langkah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama dari Ditjen Otonomi. Suratnya sudah kita kirim. Nah, itu merupakan salah satu langkah ataupun terobosan dilakukan oleh Ditjen Otonomi Daerah, melakukan komunikasi, koordinasi kepada daerah.
pembinaannya ada di situ. Jadi pembinaan itu tidak hanya dari satu segi, tapi pembinaan itu dari perencanaan, penganggarannya. Alhamdulillah kemarin itu daerah-daerah itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Dirjen Otonomi Daerah. Dalam hal ini kan kita semua di sini bahwa surat edaran tersebut membantu mereka untuk percepatan regulasi penyesuaian produk hukum di daerah tadi, terutama perda dengan perkada. Harapan saya pikir kalau memang nanti umpamanya ada kesulitan dihadapi oleh teman-teman di daerah, tentunya ya kita dari Dirjen Otonomi Daerah, terutama dari Direktorat Produk Hukum Daerah itu kan bisa melakukan akselerasi percepatan-percepatannya. Itu tugas kita. Kita tidak boleh diam. Makanya saya bukan proaktif dalam rangka mencoba menyikapi apa yang terjadi persoalan daerah. Kita jangan menunggu terus. Kalau menunggu terus, ya 508 kabupaten kota dan 34 provinsi ini kan tugas kita untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Saya yakinlah bahwa ada sekitar 50 pegawai di Direktorat Produk Hukum Daerah ini hampir setiap hari dan bahkan setiap minggu saya melakukan rapat koordinasi secara rutin, mencoba melihat. Sekarang contoh, berapa yang sudah selesai perda PWG? Kemarin 68, setiap hari naik. Dan setiap hari saya minta memang untuk dilaporkan kepada PPR. Saya pikir gampang saja itu, sesuatu itu manajemen yang bisa kita lakukan. Jadi Anda jangan merasa sesuatu pekerjaan yang berat, anggap aja memang itu tantangan yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi anak-anak muda ini jangan menganggap sesuatu persoalan yang sulit. Persoalan yang sulit bisa kita permudah dengan catatan. Makanya tagline proaktif itu jangan hanya slogan semata, tetapi camkan dan itu laksanakan di dalam tugas kita. Gitu. Yuk. Sudah bisa dimulai, Pak. Oke, kalau gitu. Oke, makasih banyak ya. Kami ada kebetulan rapat di sini. Mudah-mudahan nanti dari daerah ini kan kita berikan nanti informasi untuk mempermudah mereka dalam menyusun regulasi. Baik, terima kasih Pak Dir.